Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Denia Melati. Saya Najwa Nur Habibah. Saya Tiara Gitaristi. Saya Elita Yulia Rahmadewi. Di sini kami akan mewawancarai yaitu pedagang basgor bakso goreng yang ada di SD 01 Sendang Mulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak? Nama saya Pak Tio. Pak Tio. Ini jenis produknya sudah lama, berapa berdirinya, sejak kapan ya Pak? Berdirinya saya mulai dari tahun 1999. Untuk karyawannya Pak? Karyawan sekarang sendiri, udah pada pergi-pergi. Kalau dulu sih banyak ya, sekarang udah pada pisah sendiri-sendiri. Oh. Dulu banyak sampai 20-an. Iya Pak ya. Untuk motivasi Bapak memulai usaha ini seperti apa? Motivasi itu apa ya, sama dengan apa itu motivasi itu, Mbak? Yang bisa Dorongan itu ya karena kebutuhan, Mbak ya. Kebutuhan, terus karena nggak ada keahlian lain, Mbak ya, kecuali cuma kayak gini usahanya. Iya. Ekonomi lah. Terus bagaimana ide awal usaha ini muncul, Pak? Ide awal itu ya karena keluar dari kerjaan, nggak ada kerjaan yang lain ya. Coba-coba gitu aja, nggak ada dari yang lain. Karena dulu kan pertama saya bawa dari ke Semarang itu kan saya dulu dari sana, dari Jawa Barat dulunya gitu. Dari tahun 99 tahun belum ada. Saya dulu yang bawa, ada telur gulung, sosis, tempura itu dulu, cuma sekarang kan tidak dikirim. Gitu. Sekarang yang ada cuma telur gulung sama bakso goreng, basgor. Terus tantangan apa yang paling berat saat memulai usaha, Pak? Tantangan yang paling berat tuh karena nggak ya apa ya Mbak yang kayak gitu ya. Saingan atau gimana, Pak? Pertama ya di modal, Mbak ya, di modal. Masalahnya di modal karena dulu kan dari keluar kerja itu kan lagi parah-parahnya tahun 98 kan Krismon itu ya. Keluar kerja, tidak punya kerjaan apa-apa, punya anak kecil. Pertama tantangan saya itu ya itu modal. Kalau persaingan itu ya biasa itu orang dagang. Apalagi pertamanya kan belum ada yang dagang. Nggak ada pertama itu aja lah. Masalah itu termasuk masalah kan itu ya. Kendalanya itu modal. Baik. Terus strategi apa yang digunakan untuk menarik pelanggan dan mempertahankan usaha Bapak? Ya menarik pelanggan itu ya pertamanya pelayanan yang kualitas. Mempertahankan kualitas. Karena ini kan sampai 25 tahun segini aja kan, kalau nggak dari kualitas pelayanan kan nggak bisa menyambung, Mbak ya. Gini aja saya nggak pernah ganti-ganti, cuma gini aja. Ya di kualitas lah Mbak intinya ya. Alhamdulillah gitu. Gimana cara Bapak mengelola modal dan keuntungan usaha Bapak? Caranya saya itu pertama yang penting modal aja dulu bisa jalan. Keduanya ya buat kebutuhan sehari-hari Mbak ya, dari kebutuhan anak sekolah, kebutuhan di rumah gitu, kan sehari-hari lah gitu aja. Ini cuma usaha kayak gini yang penting kan bisa modal dulu biar bisa jalan lagi, terus nanti sisanya itu keuntungannya kan bisa buat kebutuhan sekolah lah Mbak ya, intinya gitu. Sama kebutuhan sehari-hari. Nanti bisa muter gitu ya Pak? Iya, perputarannya saya dari dulu gitu aja coba. Intinya modal, pertamanya itu modal supaya saya bisa kerja lagi, buat beli modal lagi, terus buat kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari di rumah. Gitu Mbak, intinya cuma gitu. Apa pesan atau saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis food and beverage? Kayak bisnis kayak gitu ya Pak. Sarannya Pak? Saran ya.
Saran itu ya apa ya Mbak? Penting ada niatnya gitu. Betul. Pertama niatnya, terus modal, terus apa ya? Prospeknya itu loh Mbak ya. Mau jalannya apa dulu? Di pasaran dulu. Kalau bisa itu di marketingnya dulu lah Mbak ya. Di penjualannya dulu, lokasinya gitu Mbak ya. Yang dicek itu pertamanya di lokasi lah. Lokasi wilayahnya dulu. Modal belakangan enggak apa-apa, yang penting itu di wilayahnya dulu. Tujuan yang usahanya itu apa dulu gitu. Bapak mohon maaf, sebelumnya untuk Bapak mendirikan ini tuh modalnya berapa sih? Kalau boleh tahu, kalau enggak juga enggak apa-apa Pak. Buat aku enggak rahasia-rahasiaan gini yo tak boleh aja, cuma kan kalau pastinya kan namanya udah lama Mbak ya. Iya. Dulu harga-harga masih murah Mbak ya. Iya. Minyak aja saya mulai pertama cuma 100 perak per liter. Dulu kan masih murah dulu. Ini yang ditanya itu yang misalnya modal sekarang atau dulu? Modal sekarang. Kalau sekarang karena apa-apa mahal ya, kalau mulai dari gerobakan segala gitu ya bisa sekitar 1,5 sampai 2 juta Mbak. Harusnya kan awal masuk beli gas, beli kompor gitu. Iya. Telurnya aja sekilo aja udah 30.000. Kalau 10 kilo saya kan rata-rata 10 kilo ya, Iya. udah 300.000 gitu. Ya sekitar ya 1,5 lah Mbak, 1.500.000 gitu Mbak ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nah,